Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiratnya atas karunia-Nya kita bisa bertemu di acara MPLS SMP Negeri 2 Sawangan masa pandemi COVID-19 tahun 2021-2022. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati anak-anakku, siswa kelas 7 baru, selamat anak-anakku, selamat datang di sekolah ini. Selama 3 hari ini kita akan mengikuti kegiatan MPLS dari tanggal 12 Juli sampai dengan 14 Juli 2021. Nah, perkenalkan, nama saya Ganggiwati. Saya mengajar Mapel IPA. Kali ini akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pembelajaran daring. Anak-anakku, jangan lupa ya, tetap prokes, karena gimana pun juga, sehat itu harta yang paling utama. Nah, mari kita mulai pembelajaran daring pada kesempatan ini. Anak-anakku, pembelajaran daring ini adalah pembelajaran di dalam jaringan. Anak-anakku dapat menentukan pilihan belajar, tentunya sudah direncanakan oleh guru dan juga orang tua. Anak-anakku, merdeka belajar itu seharusnya membuat anak-anakku bisa bahagia. Nah, materi kita yang pertama yaitu tentang struktur kurikulum. Anak-anakku SMP Negeri 2 Sawangan, struktur kurikulumnya meliputi yang pertama yaitu kelompok mata pelajaran A dan kedua kelompok mata pelajaran B. Yang pertama yaitu tentang pendidikan agama dan budi pekerti dalam 1 minggu 3 jam. Kemudian untuk kelompok mata pelajaran A yang kedua yaitu PPKN. Pembagiannya seperti pada slide, bisa anak-anakku lihat, masing-masing 3 jam 1 minggu. Kemudian bahasa Indonesia 1 minggunya 6 jam, bahasa Inggris 4 jam, matematika 5 jam, untuk IPA 5 jam juga. IPS berapa jam anak-anakku? 4 ya. Nah, berikutnya untuk kelompok mata pelajaran B, meliputi mapel apa saja? Seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, juga prakarya. Untuk seni budaya masing-masing 3 jam dalam 1 minggu. Begitu juga dengan PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk prakarya 2 jam dalam 1 minggu. Nah, inilah kurikulum di SMP Negeri 2 Sawangan. Nah, karena ini masa pandemi anak-anakku, tentunya tidak sesuai dengan struktur kurikulumnya. Di masa pandemi, waktu jam dalam 1 minggunya untuk pendidikan agama dan budi pekerti itu 1 kali 2 jam, baik kelas 7, 8, ataupun 9. Kemudian untuk PKN 1 kali 2 jam, bahasa Indonesia 2 kali 2 jam, kemudian bahasa Inggris 1 kali 2, kemudian matematika seminggunya sekali 3 jam, kemudian untuk IPA 1 minggu juga 1 kali dengan waktu 3 jam, IPS 2 jam. Untuk kelompok mata pelajaran B, seni budaya itu 3 jam sekali, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu 1 kali 2 jam. Begitu juga dengan prakarya 1 kali 2 jam. Kemudian untuk berikutnya anak-anakku kita akan mengenal tentang pembelajaran daring. Anak-anakku, pembelajaran daring itu tentunya menimbulkan banyak masalah ya. Ada dengan perangkatnya yang diperlukan, dengan tugasnya menumpuk kalau nanti tidak dikerjakan, juga terbatas dengan kuota internetnya. Itu kalau kita tidak disiplin anak-anakku. Nah, masalah yang lain yang timbul juga saat pembelajaran daring yaitu orang tua mengeluh. Kenapa? Karena satu keluarga kadang-kadang hanya memiliki 1 HP, padahal digunakan untuk kerja, sehingga anak-anakku
pada saat pembelajaran dimulai belum tentu bisa langsung menggunakan. Bersyukurlah untuk anak-anakku yang sudah memiliki HP, tentunya harus digunakan untuk hal yang sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku sudah siapkah? Bingung juga? Tentunya kalau anak-anak bahagia dengan adanya pembelajaran daring ini. Benarkah begitu? Mari kita pelajari bersama-sama. Karena apa? Merdeka pelajar atau merdeka belajar di masa belajar di rumah atau disingkat dengan BDR, yaitu pembelajaran jauh-jauh, itu bagaimana maksudnya anak-anakku? Nah, mari kita mulai satu persatu tentang pembelajaran daring. Yang dimaksud dengan pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan atau online atau tidak tatap muka langsung. Adapun perangkat yang digunakan meliputi apa saja? Bisa laptop, gadget ataupun HP. Kemudian ada komputer. Bisa juga notebook atau tablet. Berikutnya, pembelajaran daring ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada ya yang secara langsung sinkronus dan juga pembelajaran asinkronus. Artinya apa? Ada yang tatap muka langsung, ya, ada yang di sini tidak tatap muka langsung. Untuk pembelajaran daring ini dibedakan jadi dua ya. Jadi ada dikenal dengan istilah blended learning. Jadi face to face learning dan satu lagi yaitu on learning. Nah, ada yang dicampur. Ya, jadi ada yang tatap muka langsung, di mana sekarang ini sesuai anjuran dari dinas kita masih menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi sekalipun langsung itu tidak semuanya bisa dihadirkan ke sekolah. Kemudian ada yang dengan blended learning, jadi dicampur. Ada yang daring, ada yang tatap muka. Kadang-kadang ada yang campur antara keduanya. Artinya yang bisa menggunakan HP berarti dilakukan dengan online. Tapi yang tidak bisa berarti belajar di rumah. Dan untuk yang memungkinkan dihadirkan ke sekolah sesuai dengan pembatasan karena pembelajaran tatap muka yang terbatas ini dikhususkan bagi anak-anakku yang bisa berdekatan dengan lokasi sekolah atau yang ke sekolahnya diantar langsung oleh orang tua. Jadi untuk yang berkendaraan umum ini belum bisa diperbolehkan. Nah, untuk pembelajaran yang disebut dengan blended learning atau pembelajaran campuran, itu adalah kombinasi pengajaran langsung face to face dan pengajaran online. Semler, menurut apa yang disampaikan oleh Semler 2005, blended learning combines the best aspect of online learning, structure, face-to-face, activities, and real-world practice, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan blended learning menurut Semler. Nah, yang kedua yaitu mixed learning atau pembelajaran campuran di masa COVID-19 ini. Mixed learning adalah pembelajaran campuran daring dan luring, namun dilaksanakan secara jarak jauh. Dan biasanya pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran daring, baik itu sinkron maupun asinkron. Namun banyaknya kendala menjadikan munculnya pembelajaran campuran dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, anak-anakku, sampailah kita pada macam-macam pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sawangan yaitu dilakukan menggunakan grup WA misalnya untuk penyampaian materi, untuk diskusi interaktif atau online, juga untuk pemberian tugas. Yang kedua yaitu bisa melakukan menggunakan Google Classroom
beberapa mapel, belum semuanya ini sudah ada yang menggunakan Google Classroom. Kemudian yang ketiga yaitu bisa pakai voice note, pesan suara. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu dengan Google Form. Nah, anak-anakku untuk penilaian harian ini sudah dilakukan di sekolah ini dari tahun yang lalu atau bahkan 2 tahun yang lalu ini. Sejak pandemi, pembelajaran untuk penilaian ulangan harian itu dilakukan dengan Google Form. Anak-anakku, sampailah kita pada materi yang ketiga, pengenalan penilaian pembelajaran daring. Penilaian pembelajaran daring meliputi penilaian sikap, yaitu sikap spiritual, jujur, rajin ibadah, tertib sholat, berdoa. Kemudian sikap sosial, diantaranya ada peduli, toleransi. Kemudian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, meliputi apa saja anak-anakku? Yaitu penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Nah, itu yang tadi saya sampaikan menggunakan Google Form. Kemudian penilaian keterampilan, ini bisa berupa penilaian praktek dan juga produk. Nah, apa saja hasil dari penilaian keterampilan ini? Seperti tadi kita sampaikan, yaitu bisa berupa laporan praktik, diskusi, membuat karya sesuai mapel masing-masing. Nah, anakku, sampailah kita pada materi yang keempat, pengenalan macam-macam aplikasi pembelajaran daring. Apa saja anak-anak? Di antaranya produksi konten, yaitu ada Camtasia, ada PowerPoint, ada SmartTab Creator. Kemudian untuk penyampaian konten ini ada Webex, ada Google Site. Kemudian untuk penunjangnya seperti tadi yang sudah kita lakukan di sekolah kita, yaitu dengan Google Form, bisa juga pakai Google Contact dan juga Canva. Ini untuk aplikasi pembelajaran daring. Nah, yang umum dilakukan atau yang sudah berjalan yaitu menggunakan grup WhatsApp, juga menggunakan Google Classroom. Satu lagi yaitu Google Form. Ini yang sudah kita lakukan di SMP Negeri 2 Sawangan. Lanjut anak-anakku, kita sampai ke materi yang kelima, yaitu tentang peraturan akademik sekolah. SMP Negeri 2 Sawangan sebagai sekolah budaya meliputi apa saja anak-anakku? Yaitu tata tertib siswa, yaitu tata tertib sekolah dan juga tata tertib kelas. Ada juga tata tertib guru dan karyawan. Kemudian tata tertib dalam setiap gedung, ada tata tertib ruang lab IPA, kemudian ruang perpus, tertib ruang lab bahasa, ada juga tata tertib untuk ruang lab TIK. Kemudian kalau anak-anakku kebetulan sakit, ada di ruang UKS juga ada tata tertibnya. Nah, selama pembelajaran daring, tata tertibnya yaitu yang pertama, prinsip pokok harus anak-anakku patuh, yaitu protokol kesehatan umum sekolah. Screening kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19. Belum lama ini, Bapak Ibu guru untuk syarat pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu semua Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan itu harus melakukan vaksin. Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada screening zona lokasi tempat tinggal guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19. Kemudian menyiapkan sarana prasarana sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Yang keempat, menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 untuk warga sekolah. Lanjut, yaitu pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar dari rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan. Yang tidak kalah pentingnya yaitu pengaturan jarak dengan prinsip social distancing dan physical distancing. Kemudian koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat,
yaitu Satgas Desa. Kemudian mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Juga mengajak warga sekolah untuk senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikutnya untuk protokol kesehatan sarana prasarana sekolah. Berupa apa saja? Yaitu ada spanduk, banner yang dipasang di depan sekolah, juga tempat-tempat umum di lingkungan sekolah. Ada alat pengukur suhu, termogan untuk melakukan proses screening kesehatan sebelum memasuki lingkungan sekolah. Jadi mesti diukur suhunya. Suhu tubuh manusia itu berkisar antara 35 sampai dengan 37. Nah, lebih dari itu, biasanya anak-anakku tidak boleh memasuki atau kalau akan melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas, juga untuk Bapak Ibu guru pun harus dimasuk di ruang ruang untuk istirahat sebentar sampai menormalkan suhu tubuh manusia. Kemudian yang berikutnya itu menyediakan wastafel, tempat cuci tangan lengkap dengan sabun di depan ruang kelas masing-masing, juga di tempat strategis lainnya, terutama mau masuk ke lokasi SMP 2 Sawangan. Juga menyediakan desinfektan untuk membersihkan sarana sekolah, laboratorium, juga ruang ibadah secara periodik. Menyediakan masker cadangan untuk pengganti bagi seluruh warga sekolah yang membutuhkan. Kemudian optimalisasi fungsi UKS, usaha kesehatan sekolah, beserta perlengkapannya. Alhamdulillah kita sudah punya ruang UKS dengan peralatan yang pokok yang diperlukan, terutama saat-saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian mengatur jarak bangku di dalam kelas dengan jarak minimal 1 meter antar siswa. Juga meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum. Mohon maaf, di waktu-waktu biasa sebelum pandemi kita sediakan di sekolah. Namun untuk menjaga kesehatan, maka tentunya anak-anakku perlu membawa sendiri saat jatah anak-anakku hadir di sekolah atau pembelajaran tatap muka. Kemudian melakukan penyemprotan desinfektan terhadap sarana dan prasarana sekolah, penggunaan bersama, artinya ini secara rutin dibersihkan atau disemprot. Protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Anak-anakku, yang tidak kalah pentingnya dengan kedua poin di atas, yaitu sebelum berangkat ke sekolah, orang tua harus memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat. Artinya suhu badannya normal, tidak batuk pilek, gangguan kulit mata, muntah, diare, dan tidak selera makan ataupun keluhan lain. Hal ini berlaku juga bagi guru dan tenaga kependidikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga yaitu bawa bekal makanan dari rumah masing-masing. Pakaian yang dikenakan juga harus kondisi bersih, kemudian mengenakan masker, dan juga menggunakan kendaraan roda 2 ini tentunya perlu diantar jemput oleh keluarga, dan berboncengannya harus dengan keluarga terdekat. Sampai di sekolah, pemeriksaan suhu tubuh, masker, dilanjutkan cuci tangan menggunakan hand sanitizer, kemudian pengantar dan penjemput ini berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar dan menjemput. Dan selama di sekolah, anak-anakku selalu harus mengenakan masker, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun, juga membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. Dan juga melaporkan pada guru atau tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan. Berikutnya, menghindari aktivitas atau olahraga yang melibatkan kontak fisik, tentunya untuk pelajaran olahraga tidak dipraktekkan. Kemudian makan dan minum bawa bekal sendiri dilakukan di kelas masing-masing. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah tapi bergantian dengan perlengkapan yang dibawa sendiri. Jam istirahat tetap berada di dalam ruangan. Anak-anakku, untuk yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan, nanti anak-anakku bisa baca. Dan sepulang dari sekolah, anak-anakku harus langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing, tidak boleh mampir kemana-mana, dan tetap mengenakan masker dan antar jemput. Kalau yang tidak, berarti untuk yang lokasinya berdekatan dengan sekolah. Sampai di rumah yang harus dilakukan langsung ganti pakaian dan mandi air hangat dengan sabun tentunya.
dan tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik. Demikian untuk materi pembelajaran daring kali ini. Ada kurang jelas, nanti silakan dibaca di slide. Selesailah sudah materi yang kami sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Tolong berikan tanggapan tentang materi ini dengan menggambarnya di balik lembar jawab yang disediakan. Senang? Biasa saja atau tidak senang? Silakan dipilih. Nah, nanti setelah selesai ini akan ada evaluasi anak ya, dengan Google Form nak. Dan akan dibagi link Google Form saat mengerjakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.